Oke, kita mulai saja acara kita hari ini, acaranya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera semua. Dari daerah mana aja ini? Ada dari Pekanbaru, ada dari mana ya? Pak Ari dari mana nih Pak? Semarang. Oh, dari Semarang. Ya. Ya. Ya, di Semarang ya. Dekat dengan kami. Oh ya, hari ini seminar rakyat etika permakultur dengan judul Etika Permakultur Mengekang atau Membebaskan akan kita segera mulai dengan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Dari seminar rakyat etika permakultur ini diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan bekerjasama dengan Yayasan Namasto dan komunitas Hijau Daun. Hari ini diselenggarakan mengingat permakultur ini merupakan cara yang menurut saya sih cara berkebun yang bijaksana dalam mengatasi masalah pangan sebenarnya. Namun metode permakultur ini belum banyak diketahui dan dipahami oleh baik masyarakat kita, dan sebagian masyarakat yang memahaminya belum mau dan mungkin belum mampu, belum mengetahui cara mengaplikasikannya. Jadi seminar rakyat kita hari ini akan membahas dan melihat wujud etika permakultur itu dalam praktek perkebunan usaha itu seperti apa sih gitu. Kita punya narasumber nanti Pak Chandra Wiyana, dan untuk melihat wujud etika permakultur dalam praktek berkebun pekarangan, kita nanti punya narasumber dari Pekanbaru oleh Ibu Hanifah Heni Dayati. Sudah ada di sini kan ya Mbak Hanifah, Mbak Heni? Ya, saya sudah hadir di sini. Oke, sehat ya Mbak? Iya, senang. Ya, walau serak sedikit suaranya. Semoga dengan ibadah ini, seminar ini dianggap ibadah, nanti sembuh ya Mbak ya. Iya. Terima kasih sudah hadir. Senang berbagi membuat sembuh ya kan. Iya, iya. Dan Pak Chandra Wiyana dari Banyuwangi sudah hadir ya? Ya, Mbak, sudah. Siap, wajahnya selalu ceria nih. Low profile sekali Pak Chandra ini yang saya pernah kenal selama ini ya. Dan nanti kita juga akan memahami etika permakultur dan relevansinya di masa kini. Disampaikan oleh pengajar kita di Akademi Rakyat Mandiri Pangan, Mas Anam Masrur, beliau juga certified trainee untuk desain permakultur ya. Nanti akan bergabung dengan kita karena sedang ada sedikit kerjaan di kebun ya. Nanti akan bergabung dengan kita langsung. Oke? Untuk Bapak Ibu peserta seminar rakyat etika permakultur, jika nanti harus bisa keluar dari Zoom karena gangguan sinyal atau gangguan teknis lainnya, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke link Zoom yang sudah dibagikan. Namun apabila kuotanya sudah penuh di sini karena ini terbatas Zoom-nya, Bapak Ibu bisa melihat atau mengikuti seminar rakyat kita ini melalui kanal YouTube, kanal Facebook ARMP ya, di Facebook ARMP. Oke, seminar ini diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Komunitas ini isinya itu adalah alumni-alumni peserta kelas-kelas yang diselenggarakan oleh ARMP. Mas Anam, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Anam. Wah. Waalaikumsalam. Ini pesta kebun sepertinya. Iya, dengan banyak teman-teman ini. Wah. Assalamualaikum Pak, di pesantren ya ini ya Mas Anam ya? Ya. Wah, kelompoknya Mas Anam semua mendukung di belakang. Kayaknya itu murid-muridnya Mas Anam sepertinya. Teman. Ngebiungin dosennya, Gusnya.
Oke, Mas Anam, tadi kita akan mulai nanti di seminar ini. Sekarang sih diikuti oleh 68 ya, tapi sebenarnya sudah ada banyak pendaftar, tapi mungkin banyak yang akan mengikuti seminar ini melalui Facebook ARMP. Cuma di sana nanti kita tidak bisa Bapak Ibu bertanya, tidak bisa kami jawab. Yang kami jawab cukup diwakilkan saja di chat box, dan nanti akan ada live pertanyaan, boleh ke Mas Anam, boleh ke Pak Chandra, boleh ke Mbak Hani. Begitu. Nah, kita nggak perlu berlama-lama supaya ilmunya tambah padat gitu ya. Kita mau mulai saja seminar kita hari ini, dimulai dengan pemaparan bagaimana Pak Chandra dari Banyuwangi. Beliau adalah pecinta tanaman dari dulu ya sebenarnya ya, tapi mulai punya usaha perkebunan yang menghasilkan melalui metode permakultur ini. Dan kita mau dengar praktek perkebunan usaha dari alumni kita, Pak Chandra Wiyana, dengan melihat pemaparan berikut. Lalu nanti kita akan lanjutkan ke Mbak Heni dan ke Mas Anam, lalu kita akan ada sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu boleh langsung bertanya nanti di chat box ya. Kalau ketika mendengar Pak Chandra ini ya, wah pokoknya luar biasa sekali. Kalau saya melihat Pak Chandra itu bercerita itu sangat alami dan low profile, dan wow, kita akan bisa menjawab judul seminar rakyat kita hari ini, etika permakultur itu mengekang atau malah membebaskan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Pak Chandra, monggo silahkan ditayangkan segala macam properti perkebunan Pak Chandra hari ini. Ya, ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan ARMP se-Indonesia. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim ARMP, Mas Anam, Mas Chandra, dan Mbak Duma. Izinkan pagi ini saya memberikan beberapa pengalaman saya yang sudah saya lakukan, khususnya berkebun dengan permakultur yang saya lakukan di Banyuwangi. Oke, kita saksikan bersama. Nah, ini adalah kebun saya sebelum diolah. Jadi sebelum memakai permakultur itu kebunnya masih seperti ini. Jadi ini ditumbuhi beberapa pohon pisang, tetapi masih belum terawat dengan baik sehingga masih banyak yang kosong dan belum produktif. Jadi tiap bulannya itu panennya hampir sedikit banget ya. Nah, ini pada tanggal 12 Oktober 2020 itu kita sudah mulai membuat rice bed ya. Ini tanpa konsep, jadi langsung dari alam, dari kebun itu mana yang harus dijadikan jalan, mana yang kita bikin tempat untuk menanam, itu mengikuti yang ada di alam. Jadi tidak dikonsep karena memang disesuaikan dengan jalan yang ada di kebun biar lebih kelihatan asri dan bersinergi begitu. Dan dengan dibangun jalan ini aja vibrasinya itu sudah lain ya. Jadi kita lebih semangat lagi untuk membuat taman hutan pangan ini. Jadi aktivitas di kebun semakin meningkat gitu dibandingkan kita berada di dalam rumah. Sampai kemudian kita membuat mandala. Mandala ini kita buat
pas di center ya, jadi pas di tengah-tengah kebun. Jadi kebunnya ini kurang lebih luasnya itu kurang dari 1 hektar ya, karena dipotong oleh bangunan. Mandala ini pas kita buat di center, di pusat kebun, di tengah-tengah. Begitu. Ini kebetulan kita memanfaatkan genteng yang ada di rumah. Jadi kita tidak beli, kita ngambil dari sisa-sisa habis bongkar rumah itu kebetulan sudah tersedia sehingga kita bisa langsung memakainya. Kalau dihitung ini ya habis banyak juga, ini gentengnya kurang lebih ribuan ini. Alhamdulillah bisa terwujud ini, mandalanya luar biasa. Ini menjadi spot di tengah ya, di center dari kebun saya, kebun permakultur ini. Ini sudah mulai dilakukan penanaman ya. Awal bulan Desember 2020 kita lahan-lahan yang sudah disiapkan di raised bed itu mulai kita tanami ya. Apa tanamannya? Memang idealnya adalah tanamannya berlayer-layer, itu nanti bertahap karena kita di taman hutan pangan tentunya jangka panjang ya. Jadi kita memulai dari tanaman-tanaman yang berumur pendek, yang berupa sayuran, yang sudah bisa mulai dipanen di umur kurang lebih 1 bulan, 40 hari, 2 bulan, 3 bulan. Sambil kita juga mulai menanam tanaman-tanaman yang lebih tinggi lagi. Jadi ini ada banyak tanaman yang saya tanam ya. Contohnya ini adalah tanaman marakot. Tanaman marakot ini kurang lebih 40 hari sudah panen ya. 1 bulan sampai 40 hari sudah panen. Ini sambil jalan kita tanami. Atau sawi pahit ya marakot itu. Ada lagi di sini adalah tanaman lombok kecil. Lombok kecil, ada durian juga. Ini di bawah pohon pisang ya. Jadi yang di permakultur itu kita tiap hari bisa belajar ya. Jadi bagaimana menanam cabai, bagaimana menanam terong, ini ada tanaman terong juga, menanam pisang. Jadi tiap hari itu ada selalu pelajaran-pelajaran baru yang kita dapat dari belajar di alam ini gitu. Memang semua itu harus dipelajari ya. Tidak ada yang instan. Jadi menanam lombok pun itu ternyata juga tidak bisa instan, karena memang kita harus paham juga predator-predator ya, pemangsa-pemangsa lah. Itu kita harus mengantisipasi ya, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh bersinergi dengan makhluk lain seperti itu. Nah, itu juga dibutuhkan suatu tantangan sendiri untuk mewujudkan agar bisa semua makhluknya itu bisa bersinergi dengan baik. Kita juga menanam tanaman obat ya. Ini ada temulawak. Ini temulawak. Kemudian ada juga kita menanam tanaman kencur ya. Kencur. Kemudian kita juga menanam tanaman serai ya. Tanaman serai ini juga bermanfaat untuk baunya itu ular tidak mau datang ini, dan baunya juga tidak disukai oleh lalat buah.
Ini juga ada apa ini? Tanaman jahe ya. Jahe, kemudian kunyit. Jadi ini tanaman obat juga kita tanam di kebun ini. Dan salah satu dari etika permakultur itu adalah bisa menyediakan makanan sehat bagi petaninya yang menanam dan keluarganya, dan bisa dikonsumsi secara fresh tiap hari tanpa harus membeli ya. Jadi ada kemandirian pangan di sana. Nah ini kebetulan kapan hari itu ada teman bertamu, kemudian beliaunya ini adalah seorang chef. Jadi beliaunya ini sangat senang banget diajak memasak masakan di mana bahan-bahannya itu semuanya diambil dari kebun yang ada di belakang rumah. Jadi mulai dari bumbunya, ayamnya sampai dengan sayur-sayurnya. Nah, ini luar biasa banget ini. Dan memberikan citra masakan rasanya itu benar-benar enak karena fresh ya, bumbunya fresh, bahan-bahannya semua fresh. Jadi itu apa? Rasanya, taste-nya itu berbeda dengan apabila kita tidak dengan fresh begitu. Kata Pak chefnya itu seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa ya hasil panennya dengan metode permakultur ini. Bawang prenya ini bisa besar-besar, kemudian pisangnya juga mulai banyak kita panen ya. Jadi pisang itu hampir seminggu sekali mesti ada tuh. Kemudian marakot, jadi tiap hari kita selalu ada yang panen ya, entah itu pisangnya, entah itu tomatnya, entah itu marakotnya, entah itu terongnya. Jadi alhamdulillah ini bisa menjadi mulai ada kemandirian pangan ya, kemandirian pangan yang ada di kebun di belakang rumah gitu. Kemudian ada juga salah satu prinsip permakultur di sini adalah berbagi. Jadi berbagi pada tetangga, pada masyarakat di sini, yaitu memberikan makanan yang sehat, makanan yang tidak banyak mengandung sida-sida ya, entah itu fungisida, pestisida, karena kita ini diambil secara alami dari alam ya, sesuai dengan etika permakultur, yaitu kita memanfaatkan tanah atau bumi ini dengan memuliakannya ya. Jadi tidak mengeksploitasi secara instan dengan menggunakan bahan-bahan yang serba instan tapi merusak. Tapi kita bagaimana membuat buminya itu, tanahnya itu menjadi subur, sehingga akan berkorelasi juga dengan hasil panennya yang luar biasa. Dan ini sangat luar biasa bagi saya karena Desember itu baru menanam, ini Januari ini sudah mulai panen, Februari mulai panen, dan Maret ini juga panen. Jadi selama 3 bulan ini hasilnya luar biasa ya, hasilnya luar biasa begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana ke depannya, wah ini bagus banget, ini sangat-sangat luar biasa, karena ini masih hanya sebagian kecil yang masih kita tanam. Tentunya nanti
sambil jalan kita akan menyempurnakan, akan menambah-nambah tanaman-tanaman lagi yang sesuai dengan prinsip-prinsip permakultur gitu ya. Dan yang menggembirakan, saya tiap hari itu selalu mendapat ilmu-ilmu baru ya dengan berkebun di belakang rumah. Karena sebagai petani pemula ternyata nggak ada yang namanya bercocok tanam itu secara instan. Itu ajaib kalau ada ya, mesti melalui proses. Jadi kayak menanam cabai ini tahu-tahu juga didatangi predator seperti itu, kena trip, kena macam-macam ini penyakitnya. Juga awal-awal kemarin menanam marakot itu juga didatangi belalang tempur, belalang, dan wah banyak sekali predator yang harus dipelajari. Kita juga bisa berbagi ilmu pengetahuan di permakultur ini, mudah-mudahan nanti bisa sebagai wisata edukasi, juga sebagai tempat sharing berbudidaya pertanian secara permakultur, baik kepada masyarakat umum atau sivitas akademika, adik-adik mahasiswa, anak-anak sekolah. Etika permakultur lainnya adalah peduli pada bumi. Di sini saya selalu membuat sebuah mulsa alami, bisa dari jerami atau chop and drop ini pelepah pisang, dan juga kalau jalan-jalan itu menemukan daun-daun kering, daun-daun bambu juga saya ambil, karena itu sangat luar biasa untuk pertumbuhan cacing di dalam tanah ya. Jadi cacingnya di dalam tanah itu menjadi semakin banyak itu tanpa kotoran cacing. Berikutnya, untuk menambah kesuburan tanah juga dilakukan pembuatan kompos ya, kompos dari kotoran hewan. Ini ada juga memakai vermikompos ya dari cacing. Hasilnya cukup bagus ini dari casingnya untuk memperbaiki kualitas tanah. Dan ini di desa memang sangat luar biasa untuk kotoran sapi, jumlahnya melimpah. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan cacing, dan casingnya nanti bisa kita pergunakan sebagai pupuk buat tanaman yang kita tanam ya. Jadi pupuknya pupuk alami luar biasa ini. Saya juga melihara lalat BSF ya. Ini hasil utamanya, kita bisa menghasilkan larva atau maggot dari lalat BSF ini. Larvanya ini sebagai decomposer sampah-sampah organik. Nah, setelah sampah organik ini dimakan oleh larva maggot ini, maka sampah-sampah itu nanti akan seperti cacing tadi, akan menghasilkan casing ya. Dan sampah-sampah organik ini juga menghasilkan apa yang disebut sebagai pupuk organik cair. Baik kasgot maupun pupuk organik cair ini bisa kita tambahkan untuk tambahan pupuk bagi tanaman-tanaman kita yang kita budidayakan. Ya, maggotnya tadi bisa kita gunakan sebagai makanan bagi unggas yang kita pelihara. Kemudian unggas-unggasnya ini, ayam ini bisa kita gunakan sebagai chicken traktor ya, untuk membalik-balik tanah. Dan juga makanan dari ayam ini bisa dari maggotnya tadi, dan juga bisa dari hasil kita membuat pupuk alami ya.
dari pengkomposan, sehingga makanan ayam ini kita terbantu banyak. Nanti ayamnya ini menghasilkan telur yang telurnya tentunya bisa kita manfaatkan seperti itu. Jadi muter semuanya. Ya, itulah tadi sedikit paparan saya tentang kebun permakultur yang saya lakukan pada saat ini di Banyuwangi. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali Pak Chandra. Wah, saya dari video pertama, detik yang pertama saya tuh ya ampun, bikin muka pengen banget ya Pak Chandra. Dan Pak Chandra itu yang saya ikuti dari awal, memang Pak Chandra ini murid dari ARMP yang sangat rajin dan sangat memiliki antusias tinggi sekali. Jadi Pak Chandra ini terkenal sebagai Raja Mulsa kalau di komunitas ARMP. Andalannya Pak Chandra ini mulsa dan mulsa. Jadi kami menjulukinya sebagai Raja Mulsa. Ratu Mulsa belum ada ini. Dari sharing Pak Chandra, kita tahu bahwa permakultur memberikan manfaat ekonomis ya Pak Chandra ya, dan kemandirian pangan keluarga maupun masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pangan yang benar-benar sehat, kata Pak Chandra, sampai tadi bisa didatangi juga oleh chef. Lumayan dimasakin chef ya Pak Chandra ya. Iya Mbak. Saya luar biasa Pak Chandra, benar-benar itu saya yakin banget para peserta di sini ini sudah hampir 90 berapa ya, 100 ya, hampir 100 ini sepertinya langsung cus ke Banyuwangi melihat Pak Chandra, bagaimana seri-serinya Pak Chandra dalam mengerjakan kebunnya. Dan kita juga belajar bahwa tadi Pak Chandra juga menyebutkan sebelumnya kebun Pak Chandra ini dikelola biasa aja ya Pak, tanpa etika ya Pak, ya. Karena belum kenal permakultur. Waktu itu belum belajar juga ya tentang permakultur. Dan saya ingat Pak Chandra masih sekolah di ARMP itu dengan biaya dari hasil kebunnya. Saya ingat Pak Chandra masih jual pisangnya dan mau bayar itu dari, bentar ya Mbak, jual pisang dulu. Luar biasa sekali Pak. Bapak itu profil sekali, padahal kebunnya sangat luas. Dan sekarang itu benar-benar bisa memenuhi keluarga, berbagi dengan manusia ya, dengan sesama, dan itu rasanya panenannya itu bukan cuma buah-buahan ya Pak. Ya. Panenannya ada keindahan, ada ketenangan, ada rasa sinergi dengan alam gitu ya. Sampai Pak Chandra juga bisa mengusir ular itu dari berbagai jenis tanaman yang Pak Chandra tanam. Jadi memang di dalam permakultur memang diajarkan juga bahwa kita mendesain itu tidak dengan makanan satu jenis monoculture gitu ya. Dan ada prinsip bahwa you can work on an empty stomach. Dan ternyata permakultur memastikan bahwa Pak Chandra yang Pak Chandra lakukan dengan permakultur itu memberikan hasil. Bahkan bukan cuma panenan gitu ya Pak Chandra ya. Kebahagiaan hidup. Ini lihat Bapak Ibu bisa lihat Pak Chandra berseri-seri kalau. Oke, bagi ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Pak Chandra bisa langsung ke chat box ya. Nanti Pak Chandra akan jawab secara live di sesi tanya jawab. Oke, akan banyak yang lebih menarik lagi sebenarnya, bahwa prinsip estetikanya permakultur itu menjadi suatu ruang untuk belajar sekaligus juga alat berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata mendatangkan tamu yang dengan keingintahuannya Pak Chandra menjadi guru gitu ya, otomatis gitu ya. Bahagia ya Pak ya menjadi guru ya Pak. Bahagia. Oke. Okay. Bapak Ibu semua yang berbahagia hari ini, ada satu lagi narasumber kita